warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di aplikasi Zoom untuk mendiskusikan bagaimana upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Nah, di sini kita coba diskusikan apa aja upaya-upaya yang rencananya akan kita lakukan untuk mempraktekkan nilai-nilai core value ASN berakhlak di kampus, karena kita semua adalah sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Nah, sebelum itu kita coba dengar pemaparan atau pendapat dari Pak Hendra Halim bagaimana rencana beliau untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak di kampus, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Pada Pak Hendra Halim, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ikramullah. Mungkin nanti sebelum kita masuk ke sesi diskusi Pak ya, nanti ya, seperti yang direncanakan, saya ingin sedikit menyampaikan kira-kira rencana apa yang akan saya coba lakukan terkait dengan core value daripada ASN. Jadi terkait dengan keseharian kita sebagai seorang dosen, saya kali ini dengan keterbatasan waktu saya akan berfokus kepada berorientasi pelayanan Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya dunia pendidikan itu adalah salah satu dunia yang penuh dengan pelayanan itu ya. Walaupun di sini layanannya dalam bentuk pendidikan itu ya, proses belajar mengajar. Jadi menurut saya core value berorientasi pelayanan sangat penting. Inovasi pelayanan terhadap publik ya Pak ya. Nah, jadi selama ini kita beranggapan bahwasannya mahasiswa tuh ya mau nggak mau harus ikutin kita gitu kan, harus apa yang diinstruksikan dosen harus diikuti. Padahal sebenarnya kalau kita menitik beratkan mahasiswa sebagai masyarakat yang harus kita berikan layanan, maka kita harus ada feedback atau harus ada sama-sama untung ya. Istilahnya simbiosis mutualisme. Nah, jadi saya di sini ke depannya bahkan sekarang sudah mulai melaksanakan hal-hal yang bisa meningkatkan core value berorientasi pada pelayanan. Jadi untuk memudahkan dalam belajar mengajar, terutama tentang pengumpulan tugas, biasanya saya sudah menggunakan website yang telah disediakan oleh USK, yaitu e-learning unsia.ac.id. Nah, jadi mahasiswa dengan mudah ya, apabila 1 hari atau 2 hari sebelumnya ingin mau membaca bahan-bahan kuliah yang akan dilaksanakan besok atau lusa, nah itu biasanya sudah kita upload di situ. Jadi mereka bisa membahas atau mungkin melihatlah apa yang akan dipelajari di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya juga terhadap tugas juga seperti itu, karena di e-learning itu mudah kita mengatur batas waktu pengumpulannya, terus sistem penilaian dan lain sebagainya. Selain itu juga saya memperbolehkan mahasiswa apabila ada keperluan yang mendesak atau perlu informasi dari saya, melakukan komunikasi secara langsung ya, baik secara telepon ataupun secara WA, dan kita juga menyediakan WA group untuk setiap kelas yang saya asuh. Mungkin di awal ini itu dulu Pak untuk pemantik Pak, nanti kita coba diskusikan lagi. Terima kasih Pak Ikram. Ya, terima kasih Pak Hendra sudah memaparkan nilai berakhlak, yaitu nilai berorientasi pada pelayanan, yang itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Hendra di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Nah, selanjutnya kita dengar pemaparan dari Pak Husaini, bagaimana beliau berencana menerapkan nilai-nilai berakhlak di Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Kepada Pak Husaini kami persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Ikram. Jadi pada kali ini saya akan fokus terhadap core value accountable ya. Tadi Pak Hendra sudah memaparkan tentang core value yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Ya, jadi untuk accountable ini, saya rasa kita ya sebagai ASN perlu untuk membiasakan budaya sepertinya on time, jujur, dan budaya bertanggung jawab ya, tentunya terhadap pekerjaan yang kita geluti, yaitu mengajar ataupun mengabdi ya, kalau sebagai dosen ya. Nah, ini bisa dimulai dari diri kita masing-masing ya. Jadi usahakan sejak ini mungkin ya, sejak sekarang ya, usahakan budaya on time, budaya jujur, dan budaya bertanggung jawab ya. Selanjutnya mungkin terkait dengan aturan ya, jadi perlu ditegakkannya disiplin di kantor ya. Mungkin ini yang mempunyai wewenang yaitu pimpinan terutama khususnya ya. Jadi dengan mempertegas aturan tentang hukuman misalnya yang bagi yang melanggar kedisiplinan ataupun aturan ya. Saya rasa itu dulu Pak Ikram sebagai pemantik juga ya. 2 poin. Ya, terima kasih Pak Husaini. Itu merupakan rencana upaya yang dilakukan oleh Pak Husaini untuk membangun budaya berakhlak ketika beliau melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pengajar di Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Nah, selanjutnya kita dengar sedikit pemaparan dari Pak Khairun Sadami tentang bagaimana upaya beliau dalam membangun budaya berakhlak ketika beliau nantinya akan menjalankan profesi beliau sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Kepada Pak Khairun, kami persilahkan, Pak. Baik. Dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN ya, saya fokus kepada nilai kolaboratif ya, terutama kita yang mempunyai jabatan atau tupoksi sebagai seorang dosen itu membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan core value atau nilai dasar dari ASN. Kolaborasi tidak hanya dilakukan antar dosen ya atau antar bidang, tapi juga bisa dilakukan antar jurusan, antar prodi ya, untuk meningkatkan kualitas, kuantitas penelitian ya, penerapan dari ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Selain itu, kualitas kolaboratif yang dapat dilakukan atau yang dapat dilaksanakan ya untuk meningkatkan nilai dasar dari ASN ini adalah kolaborasi dengan instansi yang terkait, tetapi instansinya adalah instansi yang berbeda. Misalnya kolaborasi dengan Departemen Perhubungan ya, terkait dengan lalu lintas cerdas, kemudian kolaborasi dengan Dinas Pertanian untuk membangun sistem smart farming atau pertanian cerdas dan seterusnya. Jadi kolaborasi di sini ya tidak terbatas pada bidang atau pada titik tertentu, tapi kolaborasi dalam hal yang luas yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk pengantar itu saja dari saya, kita bahas lebih panjang atau lebih jauh pada sesi diskusi. Ya, terima kasih Pak Khairun sudah memaparkan sedikit tentang bagaimana upaya penerapan kolaboratif di Fakultas Teknik, bagaimana beliau melaksanakan nilai kolaboratif ketika melakukan riset atau penelitian. Nah, bagi saya sebagai tenaga pengajar di
program studi teknik mesin Universitas Syah Kuala. Di sini kita mencoba membangun budaya berakhlak, yaitu adaptif. Nah, adaptif ini sebenarnya kita selalu sudah selayaknya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita selalu beradaptasi terhadap kondisi-kondisi saat ini. Misalnya saja ketika terjadi pandemi, kita sudah dipaksa untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Dan saat ini juga kita juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, baik itu melalui Internet of Things atau kecerdasan artifisial dan lain-lain. Nah, sehingga kita tetap harus terus mengikuti perkembangan zaman dengan cara kita beradaptasi terhadap kondisi-kondisi yang yang ada di sekitar kita ya. Nah, mungkin sedikit diskusi karena ini terkait waktu, kita coba berkomentar sedikit. Mungkin Pak Husaini bisa sedikit berkomentar tentang nilai berorientasi pelayanan yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra. Ya, di Fakultas MIPA sekarang sudah ada ya, sudah diimplementasikan ya. Salah satu mungkin core value dari orientasi pelayanan, yaitu yang disebut sebagai zona integritas ya. Sekarang mulai diimplementasikan di MIPA ya. Jadi ini merupakan komitmen ya, komitmen dari FMIPA ataupun WSK pada umumnya ya, tentang mewujudkan bebas korupsi ataupun wilayah bersih ya dalam melayani melalui reformasi birokrasi ya, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan nantinya. Saya rasa demikian Pak ya. Pak. Ya, baik. Mungkin Pak Khairul Sadami mau berkomentar tentang berorientasi pelayanan atau akuntabel atau adaptif. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ikram. Terkait dengan berorientasi pelayanan ini, apakah saya juga terpikir dalam menerapkan berorientasi pelayanan ini, apakah pelayanan kita itu hanya kepada mahasiswa atau memang terhadap staf ya, atau terhadap atasan kita itu juga termasuk berorientasi pelayanan atau tidak ya Pak Hendra tadi berbicara tentang berorientasi pelayanan. Memang kebanyakan diskusinya ya tentang mahasiswa. Saya juga bertanya-tanya apakah berorientasi pelayanan terhadap atasan juga termasuk berorientasi pelayanan atau tidak ya Pak Hendra Halim ya. Iya, menarik sekali Pak ya pendapat itu ya. Saya kali ini karena keterbatasan waktu makanya hanya fokus ke mahasiswa. Sebenarnya orientasi pelayanan yang menjadi objeknya ini tidak hanya ke mahasiswa Pak ya. Terhadap sesama dosen juga, misalkan saat ini kita misalkan pengisian SIPKD dan sebagainya masih dilakukan sendiri untuk menginputkan dokumen-dokumen kita gitu ya, dan lain sebagainya. Terkait dengan atasan juga menarik Pak ya, karena dengan kita melayani atasan dengan baik maka kita akan lebih mudah dalam mendapatkan kenaikan pangkat dan sebagainya, tidak dipersulit pada saat kita ingin misalkan ajuin pangkat gitu ya. Kita minta tanda tangan apapun pasti akan dikasih kalau kita dekat dengan pimpinan. Jadi itu sangat baik Pak ya. Yang penting kita tidak ada unsur KKN situ Pak ya. Nah itu sangat luar biasa tuh Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin Pak Hendra bisa memberi sedikit komentar tentang perihal kolaboratif yang tadinya disampaikan oleh Pak Khairun, bagaimana beliau melakukan riset-riset dengan berbagai instansi-instansi lain di luar Universitas Syah Kuala. Iya, mungkin yang dikatakan Pak Heron memang saat ini mayoritas dosen melakukan hal demikian ya, karena memang pihak pemerintah ini sangat sangat suka dan sangat percaya apabila berkolaborasi dengan universitas ya, dengan akademisi, karena memang kalau namanya penelitian atau kajian akademis ya di akademisi yang akan melaksanakan, karena memang backgroundnya sesuai dengan apa yang
diminta di pekerjaan tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya, sekarang mungkin terkait dengan proses kerjasama itu kan semakin lama ada semakin update gitu ya. Nah, mungkin kedepannya kalau bisa diperbaiki, maksudnya sistem kerjasama ini memang harus terbuka gitu Pak ya. Jadi pada saat ada tawaran pekerjaan dan sebagainya di luar, maksudnya di luar daripada lelang Pak ya. Kalau lelang kan bisa terbuka kan. Tapi misalkan yang penunjukan langsung dan sebagainya mungkin kalau saya pribadi lebih bagus dibuat lebih terbuka gitu Pak ya. Jadi akses ke pekerjaan tersebut bisa menyasar ke semua lini. Mungkin itu saja Pak dari saya, Mintar. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin sedikit komentar dari Pak Husaini terkait upaya adaptif yang bisa dilakukan di Universitas Syah Kuala. Karena ini Pak Husaini juga bidangnya di informatika, mungkin sekarang ini yang sedang hot, yang sedang naik daun adalah bagaimana perkembangan informasi teknologi yang sebaiknya tetap diupdate oleh Civitas Akademika di universitas. Silakan Pak Husaini. Ya, terima kasih Pak Ikram. Ya, untuk adaptif ya, karena menyangkut dengan perkembangan teknologi informasi ya. Saya rasa yang paling krusial di sini yaitu juga dosen ya, dosen seperti kita staf pengajar ya. Jadi perlu melakukan update ya, terutama terkait dengan materi atau bahan perkuliahan ya, kuliahan ataupun bisa juga ini teknik yang digunakan dalam penyampaian materi ya. Tentunya sekarang sudah banyak ya teknologi-teknologi seperti Zoom ya. Jadi ini sangat membantu ya, terutama ketika masa pandemi seperti yang tahun kemarin ya. Mungkin itu aja Pak Kram. Ya. Baik, terima kasih Pak Husaini komentarnya. Terima kasih juga kepada Pak Hairun Sadami dan Pak Indra Halim yang sudah memaparkan sedikit dan berkomentar tentang bagaimana upaya-upaya dalam membangun budaya nilai-nilai berakhlak di kampus kita Universitas Syah Kuala. Terima kasih atas waktu dan pikir Bapak-bapak sehingga kita dapat mengambil manfaat dari pertemuan ini. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.